Ah, Aku dulunya Muslim, terus keluarga aku juga Muslim semua, Bang. waduh, Nah, kalau aku tuh lagi-lagi ternyata. Sebentar, kita di sini kan wajib dulu melakukan tes. tes apa? Jadi nggak boleh asal ngaku-ngaku, nggak boleh. Ya, Berapa ya boleh tahun boleh. jadi orang Islam, Kak Triana? Aku pokoknya dari sampai usia 26. 26 tahun jadi orang Islam. Betul. Pastilah selama 26 tahun tuh pernah sholat ya. Banget pernah Coba sering. bacaan-bacaan sholat bagaimana? Nanti bohong lagi pernah ngaku Islam. Silakan. Aduh, kalau sholat aku paling baca ini aja boleh nggak? Baca kayak Boleh. Apa Al-Quran saja gitu. bukti bahwa Anda dulu benar-benar bekas Islam. Silakan. Oke, iya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iya, kana budu wa iya kana stain. Ihdina syirotol mustaqim sirotol ladina amngamta alaihim khairul makdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, Kayak sah gitu ya, itu. Muslim ya, Muslim ya. Oke. Ya, Ya, gimana Kak Triana perjalanan? Sekarang ini di KTP masih Islam atau bagaimana? udah Kristen. Aku udah Oh, udah dibaptis. Kristen. Jadi banyak. Ya, cerita-cerita Kak Ada Triana. kesaksian ya. Jadi aku tuh sama suamiku pun juga dia dari Muslim. Jadi kami ini berdua luar biasa. Memang dari keluarga dua-duanya juga Muslim semua. Tapi bukan karena menikah ya. Jadi suamiku itu dia juga ada pengalaman pribadi sama Tuhan. Aku pun juga sama. Jadi memang kita berdua tuh luar biasa banget. Nah, masuk ke Kristen itu aku pengen berkesaksian yang luar biasa, Bang. Jadi Boleh, begitu aku silakan. masuk sudah dibaptis ya, aku ada perjumpaan sama Tuhan Yesus itu yang aku ingat sampai sekarang. Ya, jadi boleh boleh diceritain detail nggak sih, Boleh, Bang? silakan, silakan, silakan. Boleh. Jadi aku beberapa bulan dibaptis itu pada saat itu aku tidur terus mimpi itu di antara aku tidur atau enggak lah pokoknya masih kayak sadar tapi di situ aku mimpi aku ini masih jadi orang Islam. Nah aku masih jadi orang Islam. eh, kan kalau di Muslim itu kan kalau misalkan meninggal tuh nggak langsung ke akhirat yang ujung jadi maksudnya kayak ada kubur dulu terus nanti ada apa lagi gitu kan ya. Nah, itu di situ aku ceritanya di goa dan aku meninggal sama ibunya temanku. Jadi Oke. pada saat itu si ibunya temanku itu kan dia bilang gini, ini kita masih ada waktu loh untuk bertobat gitu kan. Ayo sholat gitu. Nah, pada saat si ibunya temanku itu dia pergi mau sholat, akunya nih aku kayaknya udah nggak sholat deh soalnya aku tuh emang udah pindah gitu ya kayak udah ke bawah-bawah gitu. Nah pada saat itu tuh ada malaikat, Bang, ada malaikat dua itu tinggi dan dia jalannya tuh pakai jubah hitam gede tinggi pokoknya tuh serem banget ya. Terus udah itu pada saat dia mau ngambil aku, Yesus tuh datang gitu. Yesus tuh datang, terus dipegang tangan aku, dia bolong di sininya, Bang, pakai baju putih. Terus Hmm. dia bilang gini, ini muridku. Nah, terus udah itu malaikatnya tuh kayak tiba-tiba mundur nunduk gitu, kabur gitu. Jadi kayak disitulah yang aku nggak bisa lupa ya. Jadi memang Hmm. walaupun memang jadi orang Kristen itu nggak segampang itu ya. Aku banyak dihujat orang, terus banyak diancam juga. Waktu apalagi zaman dulu aku masuk Kristen itu belum banyak ya, belum ada sosial media terutama kayak TikTok itu kan belum ada. Jadi kayak apa namanya orang mengerti tentang agama Kristen tuh kayak nggak segini vulgarnya gitu ya. Hmm. Aku di Jakarta dan aku tuh orang kampung. Jadi pas mau pulang itu diancam lah, mau dibunuh lah. Pas aku pulang juga mobil dibaret-baretin lah, apa-apa segala macam gitu. Aku sampai 5 tahun, Bang, aku nggak balik karena emang diancam. Terus Hmm. udah itu juga dari keluarga besar. Untungnya sih kalau keluarga pribadi yang pokok ya kayak bapak ibu tuh mereka juga kayak ya udahlah biarin gitu. Yang Yang penting terima kamu ya. jalanin agama dengan benar gitu kan. Hmm. Karena semua agama pikir orang tuaku tuh ya pasti mengajarkan yang benar gitu. Nah, cuman ya dari yang orang lainnya itu kayak gitu, terus ada pengancaman. Nah, itu perjalanan hidup juga ikut orang Kristen. Jadi orang Kristen ya teman-teman nggak segampang apa yang dipikirkan gitu loh. Dalam arti itu kita harus memikul salib juga gitu. Jadi orang Kristen apalagi ketika lagi terlilit masalah ya. Yang keluarga yang Islam kan pastinya juga kayak apa sih namanya Nyukur-nyukurin gitu. syukurin. Ya, Hmm. syukurin lu gitu, syukurin. Tapi puji Tuhan ya, aku sih dapat penguatan dari Tuhan tuh kayak sampai dengan sekarang detik ini walaupun permasalahan begitu banyak, tapi masih dapat kekuatan gitu loh. Dapat kekuatan dan aku juga nggak akan balik lagi karena aku udah yakin banget sama Tuhan Yesus. Sumber apa ya keselamatan karena aku udah menemui.
Sorry, aku gugup banget karena aku Nggak dari apa-apa, kemarin santai pengen saja, santai. pengen Santai. masuk ya, pengen berkesaksian ini. Aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang aku harus berkesaksian ini nyata banget ya yang aku alamin sendiri. Jadi mungkin orang-orang lain harus tahu juga bahwa Yesus itu sumber keselamatan buat kita semua. Bahkan ya kalau satu keluarga ada yang percaya Yesus, satu keluarga itu pun diselamatkan. Makanya keluarga aku masih semuanya masih Muslim. Tapi aku selalu doakan mereka supaya bisa percaya sama Tuhan. Kayak gitu sih Bang, aku cuma mau menyampaikan itu, bahwa luar biasa ikut Yesus itu, walaupun kita nggak gampang, tapi kita pasti diberi kekuatan gitu Bang. Artinya banyak ya orang-orang yang ternyata dari Muslim ke Kristen selama ini belum speak up, belum bicara begitu. Dan dengan adanya media sosial ini ya pengalaman-pengalaman seperti ini tuh perlu dibagi supaya orang itu jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk bersuara seperti itu. Terima kasih Febe Triana tentang kesaksiannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi wanita-wanita lain juga yang masih on the way atau sudah di Kristen tapi belum berani speak up seperti itu. Oh iya, sama satu lagi boleh nggak sih Bang? Apa itu? Silakan. Jadi masuk Kristen itu bukan berarti kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita ya. Karena waktu itu aku ngalamin, waktu aku masih Islam, itu kan aku masih pacaran sama suamiku itu ke gereja. Nah, aku tuh nggak ada kepikiran untuk bisa masuk Kristen ya. Cuman pada saat itu pas ibadah tiba-tiba tuh aku kayak dicurahin Roh Kudus, yang aku nangis terus nggak berhenti-berhenti. Tapi rasanya tuh damai sejahtera, bukan nangis karena sedih atau kecewa atau apapun. Kesakitan tuh enggak. Jadi kayak aku nangis terus nggak berhenti-berhenti sampai beberapa jam. Dan itu tapi rasanya damai sejahtera. Itu Bang. Jadi kayak kalau orang bilang, lu milih Kristen itu, lu milihnya gimana? Itu nggak bisa dijelasin. Karena memang Tuhan sendiri yang memilih kita gitu loh. Gitu sih. Udah satu itu doang. Oke, mantap. Oke, terima kasih Kak Triana karena saya juga menjaga ya kepada orang-orang yang baru keluar dari Islam menuju Kristen. Saya tidak mau bahas Islam, nanti Anda jadi dicari-cari gara-gara saya bahas Islam. Oke lah, nggak apa-apa, nggak usah bahas Islam dulu. Anda bercerita saja bagaimana kepindahannya. Oke, begitu saja Kak Triana. Oke, terima kasih Oke, banyak. terima kasih Kak Triana. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Ya, jadi Juma, Yusuf PI udah nangis-nangis nonton di Riva udah nangis-nangis nonton di bawah. Jangan-jangan Riva juga. Saya juga sebenarnya pengen masuk Kristen ini. Teman-teman ada info ya, ada info mengenai pernyataan Riva kepada saya. Saya dikirimin video karena yang inbox saya itu teman-teman kan banyak ya. Sehari itu saya bisa balasin pesan ya 500-an pesan yang harus saya balas. Begitu ya. Jadi sabar ya. Nah, ada inbox ada pesan ya dari salah satu teman tentang pernyataan Riva ya terhadap Edis TV. Mari kita dengarkan ya. Ini parah nih. Bentar. Kadang kita terpancing kan dari narasi si Oten-Oten ini kan. Kalau saya pribadi itu suka sih. Niat saya itu cuma sampaikan saja kebesaran Allah. Dia mau dengar atau tidak itu urusan dia. Bentar. Gimana saya pikir Pak? Kenapa Edis itu tidak Sri Rungkat? Karena intonasi bicara dia, kata-kata yang dia pakai memang tidak ada indikasi penghujatan. Siap. Dia menghujat Raja Seks itu bukan penghujat. Nah, coba lihat ya sekali lagi ya pernyataan Riva ya. Ini parah nih. Gara-gara ada suara ini parah ini jadi agak sebentar. Nah, Intonasi bicara dia. bentar. Ini aku sedikit ngomongnya kan kita cuma apa? Kenapa Edis itu tidak Sri Rungkat? Karena intonasi bicara dia, kata-kata yang dia pakai memang tidak ada indikasi penghujatan. Siap. Dia menghujat Raja Seks itu bukan penghujatan loh. Coba yang Karena memang tidak ada indikasi penghujatan, tidak ada. Kalau saya katakan Muhammad sebagai rajanya SEX, ada datanya. Dan itu diakui oleh lawan debat saya ketika itu namanya Arash. Ada datanya.
di mana Muhammad itu diberikan kekuatan seksual setara dengan 30 pria. Jadi kalau ada seorang wanita yang berhubungan seksual dengan Muhammad, itu seperti wanita itu seperti sedang berhubungan dengan 30 pria sekaligus. Kekuatan Muhammad seperti ada hadisnya. Muhammad diberikan kekuatan setara 30 pria dalam urusan seksual. Tapi dalam sebuah ayat Al-Quran, Muhammad itu kalau menghadapi 2 wanita saja, itu yang bantu harus banyak. Allah membantu. Dan juga para malaikat. Dan juga Jibril. Wah, banyak lagi. Banyak. Itu fakta ya. Salam saudara-saudara, baru saja kita mendengarkan tadi kesaksian dari seorang muslimah yaitu Murtadin. Bagaimana dia dan suaminya diselamatkan bukan karena kristenisasi, bukan karena dipaksa juga, tetapi karena dorongan hatinya, karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan itulah pengalaman supranatural itu yang membuat dia percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Puji Tuhan. Benarlah firman Tuhan yang berkata, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Seorang muslimah ini diselamatkan, suaminya pun diselamatkan. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Tentunya itu bukan mereka yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih mereka. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mendatangi mereka karena kasih-Nya yang begitu besar bagi mereka. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tidak memandang agama, Tuhan Yesus tidak memandang suku, dan Tuhan Yesus tidak memandang ras. Tuhan Yesus juga tidak memandang engkau dari bangsa mana. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi engkau. Sangat luar biasa ya, dan Edis TV tadi pun ya terharu ketika mendengar kesaksian ini. Dan saudara, jadi apa yang disampaikan oleh beberapa polemikus muslim yang mengatakan bahwa orang dari agama mereka murtad ke agama Kristen bukan karena Indomie, bukan karena beras 1 kilo, dan bukan karena uang, tetapi memang murni karena mereka merasakan kedamaian dan kenyamanan, mereka merasakan kebenaran yang nyata yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan bagi saudara mungkin yang sudah dipanggil, dipilih oleh Yesus saat ini, tetaplah berdiri dalam kebenaran, jangan sampai meninggalkan Yesus, karena hanya Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Jadi ketika kita meninggalkan Yesus, itu artinya kita sedang membuang tiket kita untuk menuju surga. Itu sebabnya pilihlah Yesus, percayalah kepada Yesus. Dan puji Tuhan, pilihan yang baik, pilihan yang sempurna, yang telah dimiliki oleh muslimah ini adalah pilihan yang terbaik. Kita berdoa, ke depannya makin banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Kiranya video kesaksian ini boleh memberkati dan juga boleh mengedukasi. Tuhan Yesus memberkati.